Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan nama saya Steven. Saya kelas kunci 604. Di sini saya akan mempresentasikan eh, untuk memenuhi tugas semester genap untuk mata kuliah Organizer Behavior atau perilaku organisasi. Dan di sini topik yang saya pilih atau tema yang saya pilih yaitu hybrid working dan gaya kepemimpinan. Nah, apa itu hybrid working? Nah, hybrid working itu adalah kombinasi kerja di kantor dan di mana saja dan juga memberikan fleksibilitas dan efisiensi waktu. Dan hybrid working ini terjadi dan muncul setelah COVID-19. Nah, saya akan menjelaskan ya hybrid working itu sebagai kombinasi kerja di kantor dan di mana saja atau fleksibel dengan tempatnya itu sebagai sistem di mana itu karyawan tidak harus selalu hadir di kantor dan juga eh, bisa memilih bekerja dari rumah atau co-working space atau lokasi lain yang menurut karyawan itu nyaman untuk mereka bekerja. Dan selanjutnya ini memberikan fleksibilitas dan efisiensi waktu. Nah, dengan hybrid working, banyak karyawan yang merasakan efisiensi waktu dan peningkatan work-life balance karena harus menghabiskan waktu di jalan perjalanan, yaitu menuju kantor. Jadi mereka memberikan sangat nyaman dengan sistem yang namanya hybrid working ini. Dan selanjutnya itu muncul setelah COVID-19 itu terjadi karena model ini populer. Itu setelah pandemi karena banyak perusahaan yang terpaksa eh, mengadopsi kerja work from home atau WFH eh, sehingga tetap berhasil mempertahankan produktivitas gitu. Dan tantangan sendiri dari hybrid working itu kurangnya kontrol langsung dari perusahaan dan juga resiko untuk miskomunikasi dan selanjutnya itu rendahnya keterikatan tim karena mungkin kurang sosial atau bertemu langsung sehingga rendahnya keterikatan antar tim dan perbedaan gaya kerja individu. Nah, saya akan menjelaskan satu-satu dari poin ini yaitu kurangnya kontrol langsung. Nah, kurangnya kontrol langsung itu misalkan seperti manajer itu tidak bisa memantau langsung aktivitas karyawannya ketika mereka kerja eh, tempatnya ketika karyawan itu milih di mana tempatnya itu sendiri. Sehingga dibutuhkan kepercayaan dan juga sistem pelaporan kerja yang bagus. Nah, yang selanjutnya itu resiko miskomunikasi. Kenapa? Karena tanpa komunikasi yang terstruktur, itu informasinya mudah hilang atau menyebabkan miskomunikasi dengan kesalahan kerja. Nah, untuk rendahnya keterikatan tim ini terjadi karena kurangnya interaksi fisik, yaitu yang bisa membuat karyawan merasa terisolasi dan kehilangan sense of belong terhadap tim atau perusahaan. Nah, selanjutnya itu perbedaan gaya kerja individu. Nah, kenapa? Karena tidak semua orang bisa produktif dalam sistem kerja jarak jauh. Ada yang butuh suasana kantor, sementara yang lain lebih nyaman di rumah. Nah, selanjutnya, apa itu gaya kepemimpinan dan juga apa pentingnya? Nah, gaya kepemimpinan adalah cara seseorang pemimpin berinteraksi dan mempengaruhi bawahannya untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, terus pemimpin menjadi penghubung utama dalam tim yang tersebar. Kenapa? Karena dalam hybrid working yang seperti tema yang sebelumnya, itu pemimpin itu menjadi jembatan utama antara individu yang bekerja di lokasi yang berbeda, mereka harus bisa menyatukan tim yang terpisah secara fisik. Nah, itu
kenapa pemimpin menjadi penghubung utama dalam tim yang tersebar ini. Selanjutnya itu kepemimpinan itu menentukan semangat kerja dan kepercayaan tim. Itu karena gaya kepemimpinan itu harus terbuka, suportif, dan juga komunikatif. Itu bisa meningkatkan semangat kerja bagi rekan-rekan kerjanya dan juga dapat meningkatkan kepercayaan dan komitmen karyawan terhadap tujuan tim ini. Selanjutnya, ini masih membahas dengan gaya kepemimpinan yang cocok, yaitu ada transformasional, yaitu pemimpin memberikan visi dan inspirasi agar tim tetap semangat. Nah, itu kalau dalam konteks hybrid working itu mereka memberikan arah yang jelas dan mendorong inovasi walaupun tim tidak selalu bersama. Ini dalam hybrid working. Nah, yang selanjutnya dalam demokratis atau partisipatif, yaitu pemimpin melibatkan anggota tim dalam pengambilan keputusan sehingga eh, mereka atau kalian tuh merasa dihargai. Kenapa? Karena pemimpin yang demokratis itu mengajak tim berdiskusi dan menghargai pendapat semua anggota. Ini penting saat berkolaborasi secara virtual atau kayak seperti ini Zoom meeting gitu. Dan yang terakhir yaitu gayanya servant leadership. Nah, servant leadership itu pemimpin yang fokus membantu dan mendukung kebutuhan tim agar bekerja maksimal. Nah, pemimpin yang berjiwa melayani itu atau servant leadership itu akan lebih fokus pada kesejahteraan anggota tim. Itu membantu mereka mengatasi hambatan kerja jarak jauh dan juga menjaga semangat kerja tim. Nah, di sini kesimpulan dari hybrid working dan juga gaya kepemimpinan. Itu hybrid working itu menunjuk dalam perubahan dalam gaya kepemimpinan. Nah, kenapa? Karena model kerja ini itu tidak bisa sukses tanpa pemimpin yang mampu mengadaptasi cara memimpin. Kepemimpinan yang lama itu tidak hanya mengandalkan kontrol, karena tidak lagi relevan. Terus yang kedua, itu pemimpin yang adaptif itu menjaga produktivitas dan kepuasan tim. Kenapa? Karena mereka itu dipimpin atau memimpin dengan empati, komunikasi yang terbuka, dan membangun kepercayaan. Dengan begitu, karyawan atau bawahannya merasa didukung walaupun tidak bertatap muka setiap hari. Sekian dan terima kasih presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.